Tugas presentasi Ihana Mahira Harahap dengan NPM 23511091. Bab 3, langkah-langkah studi kelayakan bisnis. A. Tahapan studi kelayakan bisnis. B. Proses studi kelayakan bisnis dalam organisasi dan perusahaan. A. Tahapan studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan metode ilmiah. Salah satu syarat metode ilmiah adalah sistematis. Penyusunan studi kelayakan bisnis sebagai salah satu metode ilmiah pada umumnya meliputi beberapa langkah kegiatan, yaitu yang pertama ada penemuan ide bisnis, yang kedua melakukan studi pendahuluan, yang ketiga membuat desain studi kelayakan, yang keempat pengumpulan data, yang kelima analisis dan interpretasi data, yang keenam menarik kesimpulan, yang ketujuh membuat rekomendasi, yang ke-8 penyusunan laporan studi kelayakan bisnis, yang ke-9 pelaksanaan bisnis. 1. Penemuan ide. Agar dapat menghasilkan ide proyek yang dapat menghasilkan produk laku untuk dijual dan menguntungkan diperlukan penelitian yang terorganisasi dengan baik serta dukungan sumber daya yang memadai. Jika ide proyek lebih dari satu, dipilih dengan memperhatikan A. Ide proyek sesuai dengan kata hatinya. B. Pengambilan keputusan mampu melibatkan diri dalam hal-hal yang sifatnya teknis. C. Keyakinan akan kemampuan proyek menghasilkan laba. Kedua, tahap penelitian. Setelah ide proyek terpilih, dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan metode ilmiah. Yang ke-1, mengumpulkan data. Kedua, mengolah data. Ketiga, menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data. Yang keempat, menyimpulkan hasil. Yang kelima, membuat laporan hasil. Yang ketiga, tahap evaluasi. Evaluasi yaitu membandingkan sesuatu dengan suatu atau lebih standar atau kriteria yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Ada 3 macam evaluasi. Yang pertama ada mengevaluasi usaha proyek yang akan didirikan. Yang kedua, mengevaluasi proyek yang akan dibangun. Yang ketiga, mengevaluasi bisnis yang sudah dioperasionalkan secara rutin, dan evaluasi bisnis yang akan dibandingkan adalah seluruh ongkos yang akan ditimbulkan oleh usulan bisnis serta manfaat atau benefit yang akan diperkirakan akan diperoleh. Yang keempat, tahap pengaruh usulan yang layak. Jika terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis yang dianggap layak, perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang mempunyai skor tertinggi jika dibanding usulan lain berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Studi kelayakan bisnis mempunyai keterkaitan yang erat dengan rencana bisnis. Sesuai ide bisnis, setelah dilakukan studi dan dinyatakan layak untuk dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah membuat rencana bisnis. Jika rencana bisnis dapat dilaksanakan, maka dilakukan pelaksanaan bisnis. Jika ide bisnis tidak layak atau rencana bisnis tidak dapat dilaksanakan, maka kembalikan proposal bisnis dalam ide bisnis yang mungkin ditunda atau ditolak. Berikut pihak-pihak yang membutuhkan studi kelayakan dengan berbagai kepentingan. Yang pertama itu ada pelaku bisnis atau manajemen perusahaan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk melanjutkan ide bisnis atau tidak. Jika dalam studi kelayakan dinyatakan layak, maka ide bisnis akan dijalankan. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.